Ketika saya membaca Peraturan Pemerintah 24 tahun 2025 sebagai penjabaran dari Undang-Undang Pertambangan, dan di dalam salah satu pasal itu menyebutkan bahwa pemerintah akan menawarkan kepada organisasi keagamaan untuk mendapatkan izin usaha pertambangan termasuk WUPK, saya agak terkejut. Saya agak terkejut. Tidak hanya terkejut, ada herannya juga. Ya, karena di satu pihak ini organisasi keagamaan yang omong tentang hal spiritualitas dan moral, ya, sekarang mau dibawa kepada satu praktek bisnis, satu praktek, satu kegiatan ekonomi. Dan pertambangan ini kan sebagai satu kegiatan ekonomi pasti mengikuti mekanisme pasar. Dan mekanisme pasar ini potensial juga untuk terjadinya tabrakan antara moralitas dan etika. Sehingga saya sampai pada titik itu tadi. Ya, terkejut dan heran juga. Kok organisasi keagamaan yang orientasinya pada hal-hal spiritual mau dibawa kepada satu lini yang persis berbeda, ya, kegiatannya. Kalau Konferensi Wali Gereja Indonesia, saya sebut dulu apa yang dimaksudkan dengan Konferensi Wali Gereja Indonesia. Konferensi Wali Gereja ini adalah konfederasi para uskup se-Indonesia. Ya, uskup-uskup se-Indonesia ini terkoordinir di dalam wadah Konferensi Wali Gereja Indonesia. Dan Konferensi Wali Gereja Indonesia menurut Direktorium itu adalah satu lembaga keagamaan, ya. Dan eksistensi dari Konferensi Wali Gereja Indonesia sebagai lembaga keagamaan ini sudah diakui sejak 1427, sudah itu diakui dengan penetapan Kementerian Agama. Dan KWI sebagai lembaga keagamaan, ya, dia tetap konsisten pada marwah dasarnya, di mana urusan lembaga keagamaan itu berkaitan dengan pewartaan, berkaitan dengan pelayanan, termasuk juga bersentuhan dengan kemanusiaan. Dan KWI sampai dengan hari ini, dia lebih pada pakem itu. Dia tidak akan keluar dari apa yang sudah menjadi marwahnya. Persis, ya, Kardinal, ya, Monsignor Ignatius sudah secara terbuka mengatakan bahwa tidak menerima tawaran, KWI tidak akan menerima tawaran sebagai pemegang IUP atau WUPK, karena memang itu bukan wilayahnya. Maksudnya memang bukan itu marwahnya, bukan itu tugas utama dari Konferensi Wali Gereja Indonesia. Dan Kardinal juga mau menegaskan bahwa KWI sebagai lembaga keagamaan dia tegak lurus ini, dia konsisten terhadap marwahnya. Saya mau katakan begini, Konferensi Wali Gereja Indonesia sebagai lembaga keagamaan, ya, dia tidak memiliki yang disebut dengan organisasi keagamaan. Yang disebut di dalam item bahwa PM, KRI, XK, ya, termasuk WKRI, itu sebenarnya bukan organisasi keagamaan. Ya, dia tetap menjadi organisasi masyarakat hanya dengan semangat dan identitas keagamaan, ya, keagamaan. Ya. Karena itu, ya,
ketika KBI ditawarkan ya untuk itu, ya seperti yang dikatakan tadi, ya lebih pertama menolak itu karena konsistensi terhadap marwah, ya bukan karena ada sumber daya atau tidak ada sumber daya yang cukup, ya atau karena memang kita tidak memiliki keahlian di bidang itu. Sebenarnya bukan karena itu, tetapi memang lebih kepada sikap tegas. Ya, Konferensi Balik Gereja Indonesia mau untuk lebih mengurus dirinya sendiri, ya, dengan tugas-tugas utamanya. Itu kira-kira. Kalau saya secara pribadi, saya tidak masuk pada apa yang menjadi alasan dari NU itu. Ya, saya hanya mau dan Konferensi Balik Gereja menaruh hormat itu terhadap putusan NU seperti itu. Ya, kalau Gereja Indonesia, Konferensi Balik Gereja Indonesia yang ada bersama para uskup se-Indonesia, kegiatan kehidupan keagamaan dibiayai oleh umatnya sendiri. Jadi prinsip-prinsip solidaritas, prinsip-prinsip subsidiaritas yang ada di dalam ajaran sosial gereja, itulah yang memberikan semangat kepada umatnya untuk membiayai kehidupan menggereja. Ya, jadi sekali lagi saya mau mengatakan bahwa ini bukan soal butuh atau tidak butuh, ya, tetapi lebih kepada gereja mau konsisten ini terhadap marwah keagamaannya. Sampai dengan titik ini, kami tidak melihat pendanaan itu menjadi masalah. Ya, karena saya mau katakan begini, gereja memahami gereja Katolik ini, ya, dia bukan satu institusi. Gereja ini bukan satu lembaga. Gereja itu dipahami sebagai persekutuan seseorang dengan Yesus Kristus yang dia imani sebagai putra Allah. Karena itu yang disebut gereja itu adalah setiap orang Kristiani. Dan setiap anggota gereja punya kewajiban untuk bagaimana kehidupan gereja itu dapat berjalan. Sebagai seorang warga negara, sebagai seorang masyarakat politik, ada sih kecurigaan seperti itu. Ada ya? Ada ya. Dalam pengertian, karena sampai dengan hari ini kita belum mendapatkan penjelasan yang komprehensif, kok tiba-tiba lembaga keagamaan ditawarin seperti itu. Ya. Ya. Saya sebagai masyarakat politik, sebagai pribadi, bisa mencurigai bahwa mungkin ya pemerintah lagi coba mengambil hati nih, ya, lembaga-lembaga keagamaan, ya, termasuk juga coba untuk, ya, pakai kata tadi, membungkam suara kritis terhadap realita yang ada. Tapi sekali lagi saya mau katakan bahwa apakah pemikiran saya itu yang menjadi latar belakang, itu saya tidak tahu. Tapi ini prasangka dan kecurigaan saya sebagai salah satu orang masyarakat politik, ya. Dalam kerangka politik, ya sah-sah saja kalau orang punya prasangka seperti itu. Memang kalau dibawa lagi kepada pertanyaan itu, kok baru sekarang? Itu lagi yang memperkuat dugaan-dugaan itu tadi, ya. Tapi pada prinsipnya saya tidak mau terjebak, ya, tidak mau terjebak dalam prasangka itu. Ya, oke. Saya sebelum datang ke Jakarta, saya bertugas sebagai Ketua Komisi GPIC, Justice and Peace Integrated Creation, ya. Dan isu yang dikelola oleh Komisi GPIC itu berkaitan juga dengan ekologi.
Saya bertugas sebagai ketua GPIC kurang lebih 13 tahun. Dan persis salah satu isu ekologi yang kami hadapi itu adalah pertambangan mineral. Keuskupan Ruteng, ya mungkin salah satu keuskupan yang ada di Indonesia yang secara terbuka menyatakan menolak kegiatan pertambangan mineral. Ya, kenapa sampai keuskupan Ruteng menolak kegiatan pertambangan? Ya, yang paling pertama, berdasarkan pengalaman pembelajaran yang sudah dibuat, ya, konsep kesejahteraan masyarakat itu ternyata itu hanya omong kosong. Ya, dan gereja melihat lebih kepada ada ketidakadilan di sana. Sesudah itu, yang kedua yang menjadi alasan kenapa sampai gereja keuskupan Ruteng itu menolak pertambangan, ya, entah itu open mining atau eksplorasinya secara tertutup, ya, lebih kepada, ya, dengan kegiatan pertambangan yang terjadi di dalam pemukiman masyarakat, ini eksistensi hak hidup nyaman, hak hidup sehat masyarakat ini mulai tergerus. Ya. Hal yang ketiga, ya, yang kami lihat itu adalah dampak dari eksplorasi tambang terhadap kerusakan lingkungan hidup sangat dahsyat. Sangat dahsyat. Bahwa benar di dalam perjanjian ada kewajiban reklamasi. Sampai hari ini juga tidak. Sampai hari ini juga tidak. Ya, sehingga berkaitan dengan isu keadilan, berkaitan dengan isu lingkungan hidup, ya, berkaitan dengan hak hidup masyarakat, hak hidup lingkungan yang sehat dan bersih, itulah yang membuat gereja menyatakan secara terbuka menolak kegiatan pertambangan. Terakhir tahun 2019 kalau saya tidak salah ingat, atau 2018, ya, di wilayah utara dari Keuskupan Ruteng direncanakan akan dibuatkan pabrik semen, dibangun pabrik semen. Dan ternyata menurut survei perusahaan bahwa di wilayah situ ada begitu banyak batu gamping sebagai bahan dasar pabrik semen. De facto setelah dicermati, wilayah-wilayah itu juga termasuk wilayah kars. Ya. Jadi sudah bisa dibayangkan kerusakan yang sangat masif terhadap wilayah kars kalau kegiatan pertambangan batu gamping itu akan dilakukan, ya, untuk memenuhi kebutuhan dasar pabrik semen. Ya. Dalam dialog dengan pemerintah daerah sempat ada ketegangan antara gereja dengan pemerintah daerah berkaitan dengan kemudahan pemerintah daerah memberikan rekomendasi supaya hutan lindung itu menjadi salah satu wilayah eksplorasi tambang mangan. Ya, menurut kami pada saat itu hutan lindung pasti hutan yang punya fungsi tertentu dan fungsi itu pasti untuk mendukung kehidupan manusia. Tapi kok begitu mudahnya pemerintah daerah memberikan izin alih fungsi lahan hutan itu untuk satu kepentingan ekonomi yang dampak untuk kesejahteraan masyarakatnya itu minim. Di dalam gereja Katolik ada yang disebut dengan panduan etis, panduan moral bagi setiap orang Kristen melakukan tindakan baik secara pribadi maupun secara kelembagaan. Ya. Dan prinsip-prinsip di dalam ajaran sosial gereja di situ disebutkan bahwa apapun kegiatan yang dilakukan oleh gereja, ya, pertama harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Ya. Yang kedua, menjunjung tinggi prinsip keadilan. Yang ketiga, menjunjung tinggi prinsip solidaritas. Dan yang keempat itu menjunjung tinggi kebaikan umum, kesejahteraan umum. Ya, jadi ketika omong tentang pertambangan dengan prinsip lestari, rujukannya itu
itu ada pada ya prinsip-prinsip di dalam ajaran sosial gereja. Saya basicnya seorang sarjana hukum. Ya, saya seorang advokat. Ya, seorang praktisi hukum. Ya. Dalam konteks sebagai seorang praktisi hukum, saya selalu berpikir bahwa lahirnya sebuah produk hukum itu pasti karena ada satu kepentingan. Ya. Dan kepentingan itu cenderung kepada sebuah kepentingan politis. Ya, kepentingan politis lah yang ya. Ketika terjadi perubahan yang begitu cepat, ya, tentang ini regulasi-regulasi yang ada, maka hampir pasti ada penyusupan kepentingan yang ada di dalam. Ya. Dan sayang kalau kepentingan politis yang disusupin itu hanya untuk kepentingan kekuasaan, hanya untuk kepentingan segelintir orang atau golongan tertentu, bukan untuk kepentingan umum. Ya. Saya selalu meyakini ya moralitas politik itu adalah omong tentang ya satu kegiatan politik yang selalu berorientasi kepada kebaikan umum. Ya, kalau dasarnya pada moralitas politik seperti itu, ya, di dalam setiap regulasi, maka hampir pasti regulasi itu tidak mengundang masalah atau kontroversi. Saya tidak bisa meredusir pada uang, ya, tetapi bahwa ada satu kepentingan tertentu. Seperti apa kepentingan tertentu itu yang memang mesti dicermati lebih jauh. Ya. Saya membawa pengalaman saya di Ruteng. Ruteng itu di Kabupaten Keuskupan Ruteng itu mencakup Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, dan Kabupaten Manggarai Timur. Ya. Persoalan pertambangan juga membawa masalah sosial. Ya. Persoalan kegiatan pertambangan ini kan menciptakan kelompok pro dan kontra ini. Ada kelompok yang merasa diuntungkan, ada kelompok yang tidak. Dan potensi terjadinya perpecahan sosial itu terjadi. Yang kedua, ya, kegiatan pertambangan ini ternyata juga membawa gangguan yang serius terhadap eksistensi masyarakat adat. Ya, kenapa saya katakan demikian? Karena konsep tentang masyarakat adat ini kan tidak tertulis. Siapa yang menjadi tua adat, ya, yang menjadi kepala adat, ini kan bukan karena pemilihan, lebih karena garis keturunan. Ya, sesudah itu siapa yang mengukuhkan juga itu tidak terlihat. Ya, mati tua adat, terus secara otomatis diganti oleh anaknya atau saudara. Dengan tidak tertulisnya sistem masyarakat adat, maka potensial juga terjadinya rekayasa pembentukan tokoh-tokoh adat baru. Ya. Dan kenapa ini berkepentingan dengan kegiatan pertambangan? Karena ini berkaitan dengan izin penggunaan lahan, tanah-tanah ulayat. Ya, saya di Keuskupan Ruteng pernah menemukan kasus itu. Tokoh adatnya tidak mengizinkan tanah ulayatnya untuk dieksplorasi, maka pihak perusahaan menciptakan satu tokoh adat baru, jadi boneka. Dan itu persis juga menjadi potensi konflik di tengah masyarakat. Ya. Kalau apa yang terjadi, yang saya lihat dalam penugasan saya, dampak positif terhadap kehidupan masyarakatnya tidak terlihat. Ya. Atau dengan kata lain, apakah ada peningkatan kesejahteraan dari masyarakat pemilik lahan di mana kegiatan eksplorasi tambang itu dilakukan? Tidak kelihatan.
tidak kelihatan. Ya, makanya sekali lagi saya mau bilang, ya, yang kelihatan di sana ada ketidakadilan. Ya, ada ketidakadilan. Nah, dan gereja terpanggil justru ketika melihat ada ketidakadilan itu. Yang paling pertama, seperti yang saya bilang tadi, di gereja Katolik tidak dikenal yang namanya ormas keagamaan. Ya, itu tidak ada ormas keagamaan. Yang ada itu hanya ormas, ya, dengan warna, dengan bendera kekatolikan. Ya. Ketika ini ormas-ormas ini melakukan tindakan-tindakan tertentu, ya, dia punya kewajiban untuk mentaati apa yang menjadi prinsip-prinsip keagamaan. Seperti yang saya sebutkan tadi itu, prinsip itu terlihat di dalam ajaran sosial gereja. Jadi kalau umpamanya dia mau melakukan sesuatu, ya, maka dia punya kewajiban untuk mentaati prinsip ini. Ya. Prinsip di mana kegiatan tersebut harus menjunjung martabat manusia, ya, keadilan, solidaritas, termasuk kesejahteraan dan kebaikan umum. Sebab jangan sampai ormas keagamaan dengan semangat identitas keagamaan, tapi ternyata prakteknya justru merusak, ya, eksistensi identitas keagamannya itu sendiri. Tapi bahwa apa yang menjadi tindakan atau gerakan dari ormas yang semangat dan identitasnya dengan ajaran agama tertentu, maka prinsip-prinsip keagamaan itu harus dilaksanakan. Memang kalau saya baca di PP 24 itu kan, ini ormas keagamaan ini kalau dia akan mendapatkan izin, maka dia harus membentuk badan usaha. Ya. Sejauh mana ini? Karena badan usaha seperti PT, dia kan menjadi subjek hukum tersendiri. Dan dia lebih taat kepada mekanisme manajemen bisnisnya. Ya. Pertanyaannya adalah sejauh mana badan usaha ini bisa diwarnai oleh ajaran agama. Ya. Saya justru malah sanksi, karena pasti badan usaha ini lebih fokus pada mekanisme pasar karena orientasinya pada keuntungan, ya, dan sedikit mengabaikan prinsip-prinsip keagamaan. Dan ya, jeli, selektif, ya. Tapi kembali lagi kepada pertanyaan adalah, apakah pemerintah bisa tidak masuk untuk memantau, mengevaluasi moralitas dalam sebuah praktek bisnis? Kami menaruh hormat dengan pilihan dari agama-agama lain untuk menerima tawaran ini. Ya, sesudah itu yang kedua, Konferensi Wali Gereja Indonesia, ya, tetap pada prinsip konsisten untuk menjalankan visi misi keagamanya. Ya, marwah keagamanya itu yang tetap dijalankan. Ya. Yang ketiga, ya, kalau saya boleh mengatakan, ya, melihat reaksi dari begitu banyak pihak ini, ya, karena setelah saya lihat tadi PM KRI menyatakan tidak menerima tawaran itu, ya, sesudah itu PGI juga tidak menerima tawaran itu. Mungkin baik kalau dievaluasi kembali nih, ya, dievaluasi. Saya juga sedikit agak terkejut ketika itu sudah ada di dalam peraturan pemerintah, ya, PP 24. Kenapa sebelumnya tidak diajak untuk
berdialog. Ya, menurut hemat saya dialog itu menjadi sangat penting supaya kewibawaan regulasi itu tidak tercabik ya, dan bisa diterima. Sehingga kembali lagi kepada prinsip ya, dialog dan memberikan argumentasi yang jernih, jujur, ya, terbuka sebelum melahirkan satu ide yang dikukuhkan dalam satu regulasi, itu menjadi sesuatu yang penting.